Halo teman-teman pejuang ASN, aku hari ini mau bikin video lagi karena videoku yang kemarin itu ngasih tips and trick untuk lolos CPNS tuh ternyata rame banget yang lihat. Jadi hari ini aku pengen bikin video karena aku 3 kali ikut tes CPNS. Jadi aku akan ngasih apa sih soal-soal yang kayak selalu keluar gitu loh. Oke, lanjut aja. Nah sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa apa yang udah aku pelajarin itu dulu tuh aku tulis di buku. Jadi biar enak aja belajarnya, biar nyerap juga ke otak. Jadi biar keinget-inget terus. Dan bukunya tuh kayak gini. Nanti aku kasih lihat ke kalian ya. Nah ini dia teman-teman buku catatan aku waktu aku belajar dulu. Nah ada tulisan semangat belajar biar terpacu semangatku. Nah ini jadi setiap kali selesai membaca aku tuh catat di buku catatan pribadi aku. Nah percaya nggak percaya setiap kita habis mencatat itu ya minimal adalah yang masuk ke otak kita. Karena kan kita nulis juga nggak terlalu cepet ya. Jadi pasti ada yang masuk lah sedikit ataupun banyak. Oke, yang pertama aku akan spill. Jadi 3 kali ikut ujian CPNS itu kalau di TWK itu aku ngasih 3 ya. Jadi kayak yang selalu ada gitu loh soal ini TWK. Yang pertama adalah yaitu menghafal Undang-Undang 1945. Jadi itu kayak pasti keluar gitu loh. Jadi harus dihafal ya. Dan aku kasih cara gampang untuk menghafalkannya seperti ini. Nah jadi kalian tuh harus menghafal UUD 1945 ya. Nah caranya tuh paling gampang, hafalin aja bab 1 jadi bentuk negara dan kedaulatan, bab 2 tuh MPR. Jadi kayak kepala-kepalanya aja gitu loh. Jadi bab 3 itu tentang presiden. Jadi itu tentang pasal 4 sampai 16. Terus nah itu ya bab Pemda, bab 7 DPR, terus bab 7A DPD. Jadi kepala-kepalanya gitu loh. Bab 7B pemilu, bab 8 keuangan. Nah seperti itu. Nah kalau aku kasih saran ke kalian itu kayak pakai jembatan keledai kalian sendiri sih. Ini contohnya sih kalau kebetulan suami aku kan kerjanya di keuangan. Nah aku kayak ngapalin untuk diri aku sendiri aja. Aku kan suka angka 23. Jadi ya aku hubung-hubungin aja suamiku kerja di keuangan dan aku tuh suka angka 23. Jadi pasal 23 deh. Terus bab 15 bendera, bahasa, lambang, lagu, lagu. Bisa kayak gitu. Jadi bebalamlah. Nah, kayak gitu. Jadi bendera, bahasa, lambang, lagu. Oke, yang kedua yang kayak selalu ada gitu loh di setiap tes CPNS itu adalah sila-sila ya, sila 1 sampai 5. Nah, itu nanti akan keluar model cerita gitu. Jadi misal ini merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi penganut Islam itu masuk ke sila berapa ya? Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu sila-sila. Jadi kayak pasti ada di setiap kita tes CPNS ya. Nah seperti ini sila 1 sampai 5. Contohnya kalau kayak ada pertanyaan nih, misal kayak itu mengakui persamaan derajat atau penggalangan dana dan donor darah itu masuk ke sila berapa sih? Nah sila kedua. Terus merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi penganut Islam berarti masuk ke sila 1. Sikap saling mencintai sila 2. Nah kayak gitu-gitu. Tapi kadang kita kan bingung ya, kayak hampir sama gitu loh. Tapi ditekankan kayak
Kabar hoaks itu masuk ke sila berapa ya? Sila 3. Upacara bendera 17. Jadi kayak ada nanti soal cerita upacara bendera 17 itu masuk ke sila 3. Musyawarah dan mufakat itu sila 4. Kita ikut demokrasi pemilu itu sila berapa? Seperti itu. Jadi kayak soal cerita. Terus misal kayak ada nanti menghormati orang lain. Terus sistem koperasi, gotong royong tuh masuk ke sila berapa? Nah, ini ada sila kelima. Seperti itu, teman-teman. Terus ada lagi yang ketiga, jadi yang kayak keluar gitu ya. Kalian tuh harus ngapalin peran lembaga negara. Jadi itu kan ada MPR, terus Presiden, DPR, terus BPK, MA, MK. Itu tuh kalian harus ngapalin apa sih peran itu masing-masing. Jadi nanti ada pilihannya ya. Terus ada DPD, KPU, Komisi Yudisial, seperti itu. Selanjutnya peran lembaga negara. Jadi kalian juga harus ngapalin ya, MPR itu apa, Presiden, tugasnya, perannya, BPK, MA, MK, terus ada DPD, KPU, Komisi Yudisial. Ya harus dibaca-bacalah agar kalian tidak asing dengan istilah seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada TIU ya. Jadi aku nanti kasih tahu ke kalian langsung aja lewat buku. Jadi videonya nanti lewat buku aja. Itu aku akan lebih kasih gimana cara ngapalin yang cepet, terus gimana cara enaknya, terus apa aja yang sering keluar saat aku 3 kali ikut CPNS itu aku akan kasih tahu. Oke, setelah ini. Ini selanjutnya kadang ada hitung-hitungan di TIU itu kita tuh kadang cuman apal kodi, lusin, tapi ternyata ada juga yang harus tahu istilah lustrum, windu, dasawarsa. Terus ada tanda baca ya, ini kayak titik, koma, yang bener tuh kayak gimana. Nah, kita harus tahu. Itu kayak pasti keluar setiap kita tes ya. Terus ini ada rumus dadu. Jadi kayak nanti ada soal dadunya lemparan 2 buah dadu, peluang muncul dadu berjumlah 7. Nah, itu ada kayak rumus cepat atau cara cepatnya. Kalian bisa cari-cari di YouTube. Nah, terus pasti ada kayak meja bundar ya. Nanti ada kayak nama Samuel, Mita, terus udah pokoknya ada lah. Nanti kita disuruh nyari tahu berarti di depannya Budi apa, berarti di depannya Berta apa. Nah, kayak gitu. Jadi kita ya udah nulis aja, gambar aja lingkaran kayak gitu. Terus ada juga kayak misal Prancis, P-nya itu kalau kita abjad hitungannya 16. Nah, jumlahnya berapa? Kalau A itu 1 gitu ya, kayak gitu. B itu berarti 2. Nah, kayak gitu. So ada juga ada 100 soal dikerjakan 60 menit, 75 soal berarti berapa menit. Nah, kayak gitu. Terus misal jarak ditempuh 120 km, kecepatan 60, ditempuh waktu 2 jam. Terus ditanya nih kecepatannya berapa jika ditempuh dalam 3 jam. Itu ada rumus-rumusnya. Jadi kalian, nah terus ini ada juga kayak pembilang dan penyebut. Itu kita kayak disuruh lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi ya memang harus dihitung dulu, tapi memang ada cara cepatnya. Kalian bisa cari juga di YouTube. Terus tulisan yang benar itu juga biasanya keluar apotek atau apotik, bisa yang lain-lain juga. Pokoknya tulisan yang benar. Terus di TIU juga pasti banyak yang kayak gini ya. Nah, kita cari tuh selisihnya, dikali atau ditambah atau dikurang. Jadi kayak mengisi di tengah-tengah itu pasti ada yang kosong. Nanti apa yang cocok. Nah, seperti itu. Nanti disuruh ngisi di tengah-tengahnya. Jadi ini masuk di TIU yang penalaran ya. Jadi kayak apa ya? Nah, kayak gini. Seperti ya, kalau A itu 1, D 4. Jadi itu nanti di tengah-tengah ada yang kosong atau dicari. Nah, seperti ini. Tuh, dicari tengahnya berapa. E2. Nah, itu jadi kayak di tengahnya berapa kita harus kayak ngitung sendiri. Jadi banyak penalaran.
Selanjutnya kalian juga harus ngapalin bilangan prima 0 sampai 100. Jadi itu biasanya soalnya ntar bilangan prima dari 11 sampai 71 itu ada berapa angka ya. Nah, berarti kan kalian harus ngapalin ya. Cara tercepat adalah ngapalin bilangan prima 0 sampai 100 itu kan totalnya 25. Jadi kalian tulis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terus disamakan. Jadi kalau 1 ya berarti depannya 1, 13, 17, 2 berarti 23, 29, 4, 41. Seperti itu ya cara gampangnya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton. Semoga video aku hari ini bermanfaat untuk kalian dan menginspirasi kalian untuk menggapai cita-cita dan lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau kalian suka sama video ini, aku mohon untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian atau orang-orang tersayang kalian yang ingin juga pejuang ASN ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.